pemirsa menikmati akhir pekan di Museum Mandiri, pemirsa akan mendapati pengalaman wisata yang tidak biasa. Selain belajar sejarah, pemirsa juga bisa merajut bersama, menikmati ruang imersif hingga menonton film bersama. Museum Mandiri menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Jakarta untuk menikmati akhir pekan. Selain belajar sejarah, para pengunjung juga bisa mencoba berbagai hal menarik, mulai dari aktivitas merajut bersama, fun coloring, ruang imersif, hingga menonton film bersama. Suasana di Museum Mandiri terlihat ramai dan anak-anak asyik mewarnai di sudut fun coloring, sementara remaja lebih tertarik di ruang imersif. Beberapa pengunjung juga melihat pemutaran film untuk beristirahat sambil menyaksikan dokumenter singkat tentang perbankan masa lalu. Museum Mandiri dibuka mulai pukul 9.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat dan harga tiket masuknya senilai Rp3.000 hingga Rp5.000. Untuk area imersif, tiket masuknya sendiri senilai Rp35.000. Dengan banyaknya aktivitas yang menarik, semakin banyak juga pengunjung yang datang ke museum, khususnya di hari akhir pekan. Dan untuk mengetahui seperti apa keseruan menikmati akhir pekan di Museum Mandiri, kami sudah terhubung dengan reporter Garuda TV Fani Agnia. Ya, selamat siang Fani. Apa saja yang menarik di sana? Silakan laporan Anda. Ya, halo, selamat siang Anin dan juga pemirsa. Akhir pekan ini rasanya jenuh ya kalau kita cuma scroll handphone saja. Tapi kali ini saya di Museum Mandiri berhasil membuat rajutan yang, wah ini shawl yang saya pakai sendiri. Tapi kira-kira Anin percaya nggak ya kalau ini saya yang bikin? Kayaknya agak susah ya, karena butuh waktu berbulan-bulan untuk pemula seperti saya. Tapi saya berhasil untuk belajar bagaimana caranya teknik DC atau double crochet untuk bisa menutup adanya rajutan ini yang seperti rumah-rumah ini menarik perhatian. Dan tentunya juga bagaimana shawl yang saya pakai ini warnanya gradasi. Ada warna merah dan juga ada warna pink. Nah, tidak hanya itu Anin dan juga pemirsa, tentu semangat untuk belajar merajut bersama ini juga saya dapatkan dari teman-teman komunitas merajut ceria yang ada di Museum Mandiri. Karena hasilnya tidak hanya shawl saja, juga ada selimut, kemudian ada boneka, ada kupluk, dan lain-lainnya. Untuk lihat seperti apa keseruan dan juga seperti apa sih produk-produk yang dihasilkan, saya akan mengajak Anda, sudah ada di belakang saya, dan bersama saya ada Ibu Emma. Halo, selamat siang. Nah, pemirsa, Bu Emma lihat ya, outfitnya udah ungu-ungu semua nih ya, ada shawl ungu, topi ungu, dan boneka yang dipakai juga. Bu Emma, boleh dong disampaikan kira-kira hari ini semangat merajutnya seperti apa dan produk yang dihasilkan? Oke, baik, terima kasih. Jadi hari ini memang jadwal kami merajut di Museum Mandiri ini dengan semangat banget karena kita bertemu sebulan sekali ya. Jadi ini hasil karya teman-teman di Rajut Ceria. Ada boneka dari yang kecil sampai besar, ada selimut yang akan kita sumbangkan kepada rumah-rumah singgah, kepada anak-anak yang membutuhkan ya. Jadi nanti ada waktunya. Kita tampung dulu hasil karya ini, kemudian nanti kita bawa ke tempat. Ibu, aku boleh lihat dong boneka yang kecil ini. Nah, pemirsa, tadi saya coba mempelajari teknik boneka kecil ini. Saya kira ini yang mudah, tapi ternyata ini yang cukup sulit ya, karena kecil. Seperti apa, Bu? Boleh dijelaskan teknik? Jadi ini memakai hakpen atau hook yang terkecil. Kemudian hitungannya juga harus jeli. Ini mungkin dianggap ini mudah gitu, tetapi ini sulit karena ada hitungannya. Ada di hitungannya dari mulai pakai magic ring, kemudian ada increase, decrease, sehingga menjadi bulatan-bulatan kecil lalu disatukan. Jadi akhirnya menjadi boneka lucu. Ini ada hitungannya dan hakpennya itu kecil sekali. Nah, pemirsa, artinya memang sulit ya. Meskipun ini kecil, tapi banyak teknik-teknik yang harus kita pelajari dan dengan jarum yang kecil juga. Oke, Bu, kalau ini yang kira-kira sulit, ada yang gampang untuk pemula seperti saya, seperti apa? Mudah. Jadi kalau mau belajar itu kita harus belajar dulu membuat rantai. Rantai itu nanti akan digabungkan, ada double crochet, ada single crochet. Seperti saya pakai ini sebetulnya mudah. Ini teknik single crochet aja. Kalau seperti ini double crochet. Ini double crochet. Ini double crochet. Seperti ini. Jadi sebetulnya hanya dirangkai saja, Kak. Dirangkai saja dari mulai teknik dasar
dari single crochet, double crochet akan menjadi sebuah karya. Mau shawl, mau selimut, mau topi, di situ ya ada tekniknya tertentu. Oke Bu Emma, terakhir Bu, ini semangatnya kan membara sekali ya, akhir pekan justru produktif membuat rajutan. Kira-kira ada berapa banyak sih Bu peserta yang datang hari ini, dan boleh himbauannya ke pemirsa Garuda TV supaya lebih semangat mengisi waktu kosong untuk merajut? Baik, hari ini mungkin hanya 70 orang karena kesibukan masing-masing ya, biasanya lebih dari 100. Dan untuk kawan-kawan, mari kita berkarya lewat rajutan, bisa belajar dari awal, kemudian kita sumbangkan kalau seperti misi visi kita adalah menyumbangkan kepada anak-anak yang membutuhkan. Terima kasih Bu Emma untuk informasinya, silakan melanjutkan rajutannya kembali. Nah itu dia pemirsa seperti apa. Seru banget kan Anin dan juga pemirsa. Jadi bagi Anda yang ingin belajar merajut, jangan ragu-ragu, datang aja ke Museum Mandiri karena ini rutin dilakukan tiap pekannya dan bisa menghasilkan berbagai jenis produk ataupun karya yang bisa menyasar seluruh kalangan. Baik itu generasi muda hingga mereka yang lansia. Sementara itu Anin dari Museum Mandiri, kembali ke Anda di studio. Baik, Fani, menarik sekali tentunya itu bisa menjadi destinasi pilihan keluarga di akhir pekan begitu ya, Fani ya. Terima kasih atas laporannya langsung dari Jakarta Kota.